Jadi mestinya Ketua Umum PBNU itu memberikan kesempatan kepada generasi atau milenial remaja NU supaya mereka bisa menjadikan ini hasanah ilmu pengetahuan. Jangan dia bikin taklid saja, wes pokoknya percaya saja, pokoknya mah kita berhusnudon saja. Nggak boleh begitu kalau masalah nasab, sebab ilmunya kasab, ini ilmunya kelihatan. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Ini tidak sekedar dhon, tidak sekedar prasangka, tetapi harus dibuktikan karena ini menyangkut daripada ayat 33 surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi kita juga harus menjaga kemurnian daripada ahlul bait, zuriyah Nabi, kesuciannya mesti kita jaga. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang tidak saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Nahdlatul Ulama, pendapat beliau tentang bab nasab. Salah satunya adalah mengatakan yang mempermasalahkan masalah pendidikan orang-orang kurang kerjaan. Nah, ini menurut kami sesuatu yang kurang bijaksana. Menghindari kualat, pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama agar terbuka, adakanlah bahsul masail, karena masalah ini jangan dianggap remeh. Ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara zuriyah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, bil khusus umat Islam. Mestinya NU ini mengambil peran gagah itu kalau bisa mengambil peran NU. Nasab Ba'alwi ujungnya tuh soal husnudzon, karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin. Coba semua ini husnudzon, kita berhusnudzon saja sudah. Masalah nasab ini penting untuk terus dikumandangkan hak dan kebenarannya supaya masyarakat terbuka. Tidak cukup dengan husnudzon saja, tidak cukup dengan surah wal ifradah, tetapi juga harus ada nilai kebenarannya. Dan kita meyakini semua itu walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Bahwa betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Masalah nasab ini sudah bergulir sudah cukup lama. Keimat itu kalau tidak salah setahun yang lalu sudah mencuatkan ini di Google. Jadi bukan masalah ini bukan baru kemarin setelah seseorang dijadikan capres atau cawapres, bukan saudara, ini sudah cukup lama dan tidak ada muatan politik. Dan asbabul nurutnya ini mencuat ini kan ketika ada orang yang kurang bisa menjaga lisannya, menghina, mencaci maki, merendahkan martabat ulama dan kiai pribumi, kan begitu, akhirnya ini mencuat menjadi besar. Kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya, dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Nah, ini mudah-mudahan sajalah yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ke depan kami yakin bisa berubah. Apalagi fenomena sekarang ini sudah merangsak ke masalah pemalsuan makam. Ini bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, banyak. Apa ini mesti kita biarkan? Berprasangka baik sajalah. Apa yang diprasangka baiknya ini? Memalsukan itu perbuatan dosa. Nanti kita menggunakan teori memantaskan loh. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Orang kan penasaran nih Nyun Sewi, mudah-mudahan ini sampai kepada Ketua Umum PBNU.
Orang kan penasaran ini Gus, pantas enggak sih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi melakukan perbuatan pemalsuan? Satu, pemalsuan apa? Pemalsuan hadis, berarti berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Udah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Mudah-mudahan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendengarkan keluh kesah kami ini, sehingga terbuka untuk menjadikan apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah hasanah ilmu pengetahuan yang mesti ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya. Tolong diceritakan sedikit tentang sejarah Wali Songo. Konon katanya dzurriyyah dari Ba'alawi juga dari Asmat Khan, yang pada saat penjajahan Belanda disembunyikan gelar Habibnya karena khawatir ketahuan oleh Belanda. Ini siapa yang ceritanya? Saudaraku yang budiman, tolong difahami. Kalau ada ustadz atau kiai atau siapa sajalah ya yang kurang paham sejarah, sebaiknya jangan bercerita tentang sejarah. Jadi rusak nanti, jadi kabur sejarah itu kalau diceritakan dengan tidak proporsional, apalagi tidak oleh orang yang ahli. Wali Songo itu masuk ke Nusantara itu awal abad ke-15, sementara penjajah masuk itu sekitar akhir abad ke-16. Bahkan eksistensi penjajah Belanda itu berkisar di abad ke-18. Yang nggak nyambung lah penjajahan Belanda dengan Wali Songo. Belanda kayak Nusantara itu, murid-murid Wali Songo sudah banyak di Nusantara. Termasuk banyak itu adalah mereka yang kontra dengan fatwanya dari mufti Belanda, yaitu Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya, yang sudah ada dan lahir di Nusantara itu 1822. Bahkan tahun 1890 beliau sudah menciptakan kitab, ya, sudah mengarang kitab namanya Manhajul Istiqomah, dan itu adalah masa penjajahan Belanda. Sekarang bagaimana ceritanya? Katanya Wali Songo menyembunyikan identitas diri sebagai Habib, sementara ada habaib yang fatwanya kontroversial dan itu dibiarkan oleh Belanda. Bahkan banyak surat-surat yang menunjukkan beliau ini bekerja sama dengan Belanda. Bisa dipahami ya. Termasuk surat yang ada di kami adalah surat yang beliau tulis pada saat ulang tahun Ratu Belanda. Ini juga ada kami dokumentasinya. Surat-surat yang beliau kirim kepada Horgon juga ada. Nah, mestinya ustadz yang ngomong begitu, coba bacalah sejarah Belanda zaman Van der Plas misalnya, dan coba pula harusnya membaca juga sejarah di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Itu kan terang-terangan ada kitabnya, bahkan fatwanya yang kontroversi itu di halaman 21, 22 kalau tidak salah, itu tentang apa, menghukumi orang yang jihad itu sebagai orang-orang yang ghurur. Ghurur itu tipuan setan. Jadi pada intinya tidak boleh melawan pemerintah Belanda yang beliau anggap sebagai pemerintah yang sah pada saat itu. Dan pejuang-pejuang pribumi dianggap Belanda itu sebagai penjajah. Ini harus difahami oleh siapa ini yang katanya ustadz yang cerita begini nih. Ini kurang ngopi kali ustadznya ini. Yang berikutnya, Gus, sepertinya di dunia maya, bil khusus di YouTube, banyak sekali pendatang-pendatang baru yang tidak paham
tentang cerita nasab tetapi ikut melibatkan diri dalam komen-komen yang kadang-kadang tidak nyambung. Kami ceritakan ya supaya paham semuanya. Kemarin juga ada yang bertanya langsung kepada kami, Kiai, jangan sampai nanti masalah nasab ini politisasi. Nah, ini kita sambungkan sekalian. Masalah nasab ini sudah bergulir, sudah cukup lama. Oke? Kiai Imad itu kalau tidak salah setahun yang lalu sudah mencuatkan ini di Google. Ada itu, coba jejak digitalnya kan ada. Jadi bukan masalah ini bukan baru kemarin setelah seseorang dijadikan capres atau cawapres, bukan saudara, ini sudah cukup lama dan tidak ada muatan politik. Kalau kebetulan hari ini ada capres, ada cawapres dari golongan orang-orang tertentu, nggak ada hubungannya. Dan asbabul nyurutnya ini, mencuat ini kan ketika ada orang yang kurang bisa menjaga lisannya, menghina, mencaci maki, merendahkan martabat ulama dan kiai pribumi, kan begitu. Akhirnya ini mencuat menjadi besar. Mencuatnya menjadi besar itu semakin besar ketika para Duriyah Wali Songo mengadakan haul di Istiqlal bulan Agustus kemarin, kan begitu saudaraku yang baik ya. Setelah mengadakan haul, lalu akhir bulan kita mengadakan pertemuan di Benda Kerep. Sebelum di Benda Kerep ada pertemuan itu di Pasuruan, di Kiai Ali Badri. Diundang nggak Gus Robi Tohalawiyah? Diundang. Hadir nggak? Nggak hadir. Tujuannya apa diundang? Ya untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, untuk memaparkan tentang catatan Duriyah berdasarkan buku nasab yang RA gunakan sebagai pegangan selama ini. Nggak hadir. Di Benda Kerep tidak hadir. Lalu di Banten juga tidak hadir. Kan kalau di Banten juga kami diundang sebagai narasumber. Kebetulan kami tidak hadir. Satu, memang ada halangan. Yang kedua juga, apa urgensinya kami hadir, termasuk apa urgensinya Kiai Imaduddin hadir kalau RA pun tidak hadir. Gus, kan ada ustadz yang lain, kan ada yang lainnya. Mereka kan tidak mewakili RA. Sementara kita ingin mendengar resmi klarifikasi, penjelasan, atau apa sajalah namanya dari Robitoh Alawiyah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan politisasi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Tidak boleh kita mengatasnamakan apapun, mempolitisasi apapun, termasuk politik identitas. Ini 5 bulan yang lalu apa yang beliau sampaikan ini saya sangat setuju itu. Dalam acara, kalau tidak salah ini saya dapat salinannya, halal bihalal yang digelar di Aula Kampus UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Kita mesti as-sawadul adom min ulama'ina atau as-sawadul adom minal ulama. Setuju itu? Tentang apa setujunya? Tentang politik identitas atau apa saja yang dipolitisasi, apalagi kalau sudah menyangkut agama, karena itu bisa merusak demokrasi. Setuju. Yang kedua, as-sawadu adom min ulama, NKRI harga mati. Setuju. Siapa yang melawan NO rungkat, hancur. Setuju. Satu hal yang tidak saya setuju, tapi ini kan sudah 5 bulan yang lalu, dan nanti ke depan saya yakin bisa berubah kok apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PPNU ini. Apa yang tidak setuju Gus? Pendapat beliau tentang bab nasab. Salah satunya adalah mengatakan
yang mempermasalahkan masalah pendidikan orang-orang kurang kerjaan. Nah, ini menurut kami sesuatu yang kurang bijaksana. Yang pertama dan yang kedua, masalah nasab ini penting untuk terus dikumandangkan hak dan kebenarannya supaya masyarakat terbuka. Tidak cukup dengan husnudzon saja, tidak cukup dengan surah wal ifradah, tetapi juga harus ada nilai kebenarannya. Jadi mestinya Ketua Umum PBNU itu memberikan kesempatan kepada generasi atau milenial remaja NU supaya mereka bisa menjadikan ini hasanah ilmu pengetahuan. Jangan dia bikin taklid saja, wes pokoknya percaya saja, pokoknya mah kita berhusnudzon saja. Nggak boleh begitu kalau masalah nasab, sebab ilmunya kasab, ini ilmunya kelihatan. Ini tidak sekedar dzon, tidak sekedar prasangka, tetapi harus dibuktikan, karena ini menyangkut daripada ayat 33 surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi kita juga harus menjaga kemurnian daripada ahlul bait, zuriyah Nabi, kesuciannya mesti kita jaga, karena Rasulullah Muhammad SAW itu kan bukan hanya milik ahlul bait dan zuriyahnya, tapi milik kita semuanya, apalagi para alim, para ulama. Ini kan secara ilmu bernasab kepada Rasulullah SAW, karena sanad ilmu itu bisa bagian daripada nasab. Nah, ini mudah-mudahan sajalah kejadian 5 bulan yang lalu yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ke depan kami yakin bisa berubah. Apalagi fenomena sekarang ini sudah merangsak ke masalah pemalsuan makam. Ini bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, banyak. Apa ini mesti kita biarkan? Berprasangka baik sajalah. Apa yang diprasangka baiknya ini? Memalsukan itu perbuatan dosa. Nanti kita menggunakan teori memantaskan loh. Orang kan penasaran nih, Nyun Sewu, mudah-mudahan ini sampai kepada Ketua Umum PBNU. Orang kan penasaran ini, Gus, Nyun Sewu Yai, pantas enggak sih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi melakukan perbuatan pemalsuan? Satu, pemalsuan apa? Pemalsuan hadis, berarti berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, memalsukan sejarah. Yang ketiga, memalsukan nasab, bil khusus yang sudah kelihatan cetawelo-welo adalah nasab sebagian orang-orang yang telah wafat dengan dibikin makam-makam palsu atau membelokkan nasabnya dari orang keraton menjadi Ba'alawi. Yang berikutnya, pantas tidak mengaku dzurriyyah Nabi tetapi berdusta dengan menceritakan sesuatu yang menurut saya kok hanya dongeng, tahayul, terlalu mengkutuskan guru-gurunya. Rasulullah SAW saja Isra wal Mi'raj cuma sekali, itu pun mesti ditegaskan oleh Allah di surat Al-Isra, subhanalladzi asra al-ayah, supaya orang ini tidak terprovokasi dan mengatakan bahwasanya agama itu dibangun atas dasar cerita, atas dasar dongeng. Rasulullah sudah naik ke Sidratul Muntaha, makanya Allah terlibat memberikan penjelasan. Lah ini ada orang yang cerita mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang memiliki karomah, itu bisa naik sehari berkali-kali itu ke langit. Apa ini tidak cerita dopos? Buktinya mana? Kalau cerita nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, ini termasuk hoak bukan? Kemarin saya pernah menyampaikan tentang kitab Al-Ghurar. Itu cuma salah halaman, kesebut halaman 117 yang harusnya tidak kami sebut, dan itu pun sudah kami sampaikan kalau tidak salah. Itu saja kami di framing sebagai Gus Abdul Razak dusta atas nama kitab Al-Ghurar.
Padahal dustanya di mana? Di kitab itu jelas, halamannya jelas menisbatkan nasab seseorang melalui mimpi. Itu saja dicap sebagai dusta. Apalagi ini, cerita saksinya nggak ada, dasarnya nggak ada, bahkan memalsukan yang ada. Ini dusta bukan? Ini pantas tidak? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama agar terbuka. Adakanlah Bahsul Masail, karena masalah ini jangan dianggap remeh. Ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara dzurriyyah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, bil khusus umat Islam. Mestinya NU ini mengambil peran gagah itu kalau bisa mengambil peran NU. Nah, seperti cerita-cerita dua bos memalsukan hadis, apa Majelis Ulama Indonesia tidak terpanggil itu? Saya juga heran, apakah ini adalah ulah dari oknum-oknum Ba'alawi? Kalau oknum kok banyak banget oknumnya. Kalau oknum kenapa tidak RA ini mengklarifikasi secara resmi atas nama organisasi yang menaungi Ba'alawi yang ada di Indonesia? Mestinya melakukan penjelasan, melakukan counter. Itu tidak benar. Agama tidak mengajarkan dengan dongeng, dengan halu dan lain sebagainya. Itu kan enak. Ini kan tidak ada sampai hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi ini seolah-olah didiamkan oleh RA sebagai organisasi yang menaungi mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ceramah yang menceritakan Rasulullah tawaf di Surabaya dengan modal bahasa Arab yang fasih, mereka mengatakan seperti itu, Kiai. Saya kurang paham ini. Apa iya sih ada oknum habaib yang bercerita seperti begitu? Nah, yang seperti begini kalau iya kan apa maksudnya? Pokoknya mah begini ya, kedustaan itu tidak bener lah. Orang boleh salah, tapi tidak boleh berdusta. Orang boleh lupa, tapi tidak boleh menyengaja melupakan yang dia ingat. Begitu saja prinsipnya. Sebab sesuatu yang dibangun dari ketidakbaikan itu endingnya pun tidak baik. Okay? Ini tidak percayalah model begini ini. Ceritanya di mana? Kitabnya kitab siapa? Ini kalau mau lamun bicara hadis mah jauh. Nya iya mah tuh ya cerita hadis di mana. Lamun Islam dibangun model kieu pan rubuh lama-lama. Islam teh dibangun berdasarkan cerita konyol, cerita hayal, gedebus, dongeng. Padahal kemarin berkali-kali kami sampaikan, Islam itu dibangun dengan ilmu, dengan akhlak, nggak ada lagi. Mudah-mudahan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendengarkan keluh kesah kami ini, sehingga terbuka untuk menjadikan apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah hasanah ilmu pengetahuan yang mesti ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya.